Shalom semua, hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan dari Matius 22 ayat 1 sampai 46. Jadi di Matius 22 ini terbagi menjadi 5 perikop. Oke, jadi kita akan membahas perikop pertama pada ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Nah, yang kita bisa dapat dari perumpamaan ini adalah rajanya adalah Tuhan yang membuat perjamuan kawin, dan anaknya adalah Yesus. Hamba-hamba yang dimaksud tadi adalah para pendeta, misionaris, dan lain-lainnya yang bekerja untuk Tuhan. Nah, orang-orang yang diundang pertama adalah orang-orang atau bangsa-bangsa pilihan Allah. Tuhan banyak memanggil orang yang menjadi umat pilihannya, namun hanya sedikit orang yang mau menerima panggilannya dan menjadi orang pilihan. Di akhir perikop di ayat 14 tertulis, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kalau engkau tidak melakukan firman daripada Yesus, pada waktunya engkau akan terbuang. Banyak orang bertanya kepada saya begini, bagaimana Pak Yusa supaya saya bisa peka terhadap suara Allah? Di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Perhatikan, setiap pagi dia menghadap kepada Allahnya. Kalau engkau mau diberkati tiap-tiap pekerjaanmu, tiap-tiap hari, bangun pagi sebelum matahari bersinar, berdoa, mengambil makanan rohani lebih dahulu. Di Solo ada seorang dokter ahli kandungan, Dokter Danung namanya. Pada waktu dia dengar khotbah saya begini, dia berkata, Yusa ini ngomongnya saya nae. Lalu dia bilang apa sama saya? Aku mau ngalami. Saya bilang, kalau kamu tidak ngalami, jangan jadi orang Kristen, rugi. Apa terjadi saudara? Pada satu saat dia harus mengoperasi perempuan yang punya tumor di dalam kandungan. Menurut buku kedokteran, operasinya harus dari atas ke bawah. Makan waktu 2 jam.
Tetapi pada waktu dia malamnya sembahyang, pagi-pagi dia sembahyang, Tuhan, aku mau operasi supaya pasienku selamat, supaya berhasil, supaya namamu dimuliakan. Apa terjadi, saudara? Dia mendapatkan penglihatan. Dilihatkan pasiennya sedang tiduran, dia disuruh operasi. Lalu ada suara berkata, ngoperasinya jangan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Caranya begini. Lalu dilihatkan, wah cepat. 1,5 jam sudah selesai. Dan hasilnya luar biasa. Waktu dia sadar, dia bilang, Tuhan, menurut buku dari atas ke bawah. Lalu Tuhan berkata, dari bawah ke atas. Nah, kira-kira kalau dokternya itu nurut buku, ngalami mujizat enggak? Tapi dia berkata, Tuhan, aku mau nurut engkau, ngalami mujizat. Dia pergi ke praktek. Lalu pasiennya ditidurkan persis seperti yang dia lihat. Waktu dibedah, temannya yang asistennya dokter bilang, "Duh, kamu ini mau ambil dari mana?" "Dari bawah ke atas." "Salah!" Ditegur sama temannya, "Salah!" "Shh, diam. Buktiin, lebih cepat, lebih bagus, lebih hebat, lebih berhasil." "Teori dari mana?" "Nanti saya ceritain." Wah, dia buka lalu dari bawah ke atas. Setelah dibuka dari bawah ke atas, lebih cepat, hasilnya bagus. Dokternya bilang, itu kok bisa gitu, bagaimana? "Saya dapat dari Yesus." Siapa Yesus? Tuannya orang Kristen. Setelah itu apa terjadi? 2 minggu kemudian dia dapat buku dari Kanada. Lalu di situ diceritakan metode yang paling baru dari bawah ke atas. Loh, saudara tahu? Belum dia tahu bukunya, Allah sudah memberitahu dia lebih dahulu. Kalau saudara percaya, Allahmu adalah Allah yang luar biasa. Biar tidak masuk akal, tidak masalah. Lalu yang kedua dia ngalami apa? Dokter ini, orang yang perempuan lagi, karena dia memang ahli kandungan. Ini peranaannya mau dipotong. Karena apa? Karena ada sesuatu kelemahan. Waktu sudah dibuka, mau dipotong, dioperasi, dia dengar suara Tuhan bilang, "Kenapa kamu potong? Anak ini, orang ini kan baru punya anak 1. Dia kepingin punya anak lagi. Tuhan, peranaannya lemah." Tuhan berkata, "Kenapa kamu tidak berdoa buat dia?" Jadi ini orang sudah dioperasi. Dia ini tidak cepat-cepat potong karena apa? Dia sedang berdoa ngomong sama Tuhan. Sampai dokter yang lain, "Cepat potong! Mati nanti!" "Nanti sih toh, tidak usah." Lalu saudara tahu apa terjadi? Peranaan itu digeplek, didoain sama dia. "Dalam nama Yesus jadi sehat. Dalam nama Tuhan Yesus jadi sehat." Lalu plok. Tidak dioperasi tapi dibuka, plok. Sampai temannya bilang, "Itu mau jampi apa?" Lalu dia bilang, "Diam, buktiin. Peranaan yang tidak mau mengkerut karena lembek, karena harus dipotong. Dokter lain, suster lain melihat peranaannya berjalan, mengkerut. Lalu dia bilang, "Lihat, dalam nama Tuhan Yesus sempurna, mengecil sempurna." Lalu tidak jadi dioperasi. Dia bilang, Allah sanggup menyembuhkan karena kuasanya tidak pernah berubah. Saudara tahu? Orang yang diselamatkan, orang yang membaca Alkitab, dengar-dengaran dan menurut akan firman Allah. Kita akan lanjut ke perikop kedua. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah.
Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? jawab mereka. Gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. mendengar itu, heranlah mereka, dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Seringkali orang-orang fasik ingin mencoba Yesus, namun Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak bisa dijerat, namun malah sebaliknya, mereka yang heran karena jawaban dari Yesus. Kita akan lanjut ke perikop ketiga. Di ayat ini menceritakan tentang orang Saduki yang bertanya kepada Yesus mengenai ada 7 bersaudara. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga, sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristikan dia. Yesus menjawab mereka, Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi, tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Nah, jadi yang saya dapat pada ayat ini adalah di surga nanti dan hidup seperti malaikat. Mungkin agak aneh. Kalau saya berkata, saya berdialog sama Tuhan itu aneh. Karena biasanya orang Kristen itu nggak pernah bisa ngomong sama Tuhan. Betul dah? Alkitab bilang Tuhan berfirman, ngomong nggak? Tapi kenapa kok kamu nggak dengar? Kenapa? Kurang iman? Oh lah, ibu jawabannya itu pinternya gini. Tuhan tuh ngomongnya lewat firman. Jadi gak usah ngomong meneh. Jadi zaman dulu sama sekarang Tuhan ini berubah enggak? Ayo tanyain sekarang. Alkitab berkata Allah tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah dulu, sekarang, dan akan datang. Yesus tidak pernah berubah, betul? Nah, kalau Yesus zamannya Abraham bicara sama Abraham, lalu Yesus pada waktu dia di atas, lalu Saul pada waktu pergi ke Damsyik, Allah Yesus bicara sama Saul. Sekarang Yesus tidak bicara sama kamu, berubah enggak? Ayo kamu. Yang berubah Yesusnya atau kamu? Kita akan lanjut ke perikop keempat. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka.
Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa ada hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya bahwa kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Baru kita mengasihi sesama. Jadi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama itu harus baik, seperti yang dikatakan Yesus. Kita akan lanjut ke perikop terakhir. Sebelum itu, mari kita mendengarkan Alkitab Suara. ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? kata mereka kepadanya, Anak Daud. katanya kepada mereka, Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Yesus itu lebih tinggi dari Daud karena dia itu Mesias. Yesus itu mempunyai ciri-ciri ilahi. Jadi itu saja yang bisa saya sharingkan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.